YouTube channel Indah Novianti. Eits, tenang, kali ini Indah tidak akan memperkenalkan diri lagi seperti di video yang sebelumnya. Nah, baiklah, kali ini Indah akan membahas mengenai pembelajaran teori sastra. Mari kita dengar dan menyimak apa sih itu teori sastra. Mari kita pahami ya mengenai teori sastra. Nah, sebelumnya Indah juga ingin mengingatkan nih buat teman-teman semua sebelum kita membahas mengenai teori sastra. Nah, apa sih yang ingin Indah ingatkan sebelum kita membahas pelajaran teori sastra tersebut? Nah, jadi Indah ingin mengingatkan untuk kita semua agar mematuhi protokol kesehatan. Apa sih yang harus kita patuhi? Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Nah, untuk yang kedua, kita harus menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Kenapa menjaga jarak? Agar bisa menghindar atau menghambat terjadinya virus yang menular. Nah, yang pertama yaitu menggunakan masker. Kemanapun kita pergi, sebaiknya kita harus menggunakan masker. Nah, masker ini sangat penting dan berguna ya teman-teman. Nah, sebelum kita pergi, sebaiknya kita perlu menggunakan masker. Nah, setelah seperti ini, kita baru boleh keluar rumah. Jadi, untuk teman-teman semua, patuhilah protokol kesehatan. Kita perlu menjaga 3M tersebut: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi, untuk di keadaan pandemi seperti ini, ingat untuk tetap menjaga imun kesehatan kita ya. Nah, marilah kita menyaksikan channel Indah yang kedua. Kita akan mengupas mengenai teori sastra. Pengertian dari teori yaitu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematis, di mana proses kita untuk mengetahui gejala-gejala yang akan kita amati. Nah, untuk pengertian sastra yaitu suatu kegiatan kreatif, sederetan karya seni. Nah, untuk seharusnya yang benar itu susastra ya teman-teman. Tapi karena lebih sering orang mengungkapkan hanya sastra, nah jadi sampai sekarang pun yang dipakai itu yaitu sastranya saja, sunya lebih sering ditinggalkan. Nah, untuk susastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, untuk su itu artinya baik, untuk sastra itu artinya karya. Nah, ketika digabungkan susastra itu memiliki arti suatu karya yang baik. Nah, dalam ilmu sastra dikenal 3 bidang. Bidang yang pertama yaitu teori sastra. Bidang yang kedua yaitu kritik sastra. Bidang yang ketiga yaitu sejarah sastra. Nah, mari kita jelaskan mengenai 3 bidang tersebut dengan pengertiannya masing-masing. Teori sastra adalah bagian ilmu sastra yang paling mendasar dari ilmu lainnya. Kritik sastra adalah bagian dari ilmu yang memberikan intensitas penilaian. Sedangkan sejarah sastra adalah bagian ilmu sastra yang mempelajari proses atau perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Nah, di pelajaran teori sastra tidak hanya mengenal pengertian sastra, pengertian teori, dan 3 ilmu bidang yang ada di dalamnya. Teori sastra juga memiliki ruang lingkup. Nah, ruang lingkup teori sastra yaitu merupakan kreativitas dari pencipta yang menciptakan ya sastra berupa
cerpen, novel, puisi, drama, prosa. Nah, cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isinya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan sang penulis. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Nah, untuk pelajaran teori sastra pastinya memiliki definisi para ahli. Nah, untuk definisi para ahli, mari kita dengarkan definisi para ahli. Tal Esten, pengungkapan fakta aristik dan imajinatif, manifestasi kebudayaan manusia, medium bahasa, mempunyai efek positif terhadap manusia. Atar semi, medium bahasa, objek manusia dan kehidupannya, bentuk dan hasil seni kreatif. Panuti Sudjiman, karya lisan atau tulisan, keorisinalan, kearistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Ahmad Bahdrun, kegiatan seni bersifat imajinatif, alat berupa bahasa dan simbol-simbol. Ekleton, karya tulisan yang halus, adalah karya yang mencatatkan bentuk bahasa harian dalam berbagai cara dengan bahasa yang dipadatkan, di dalam, dibelitkan, dipanjang tipiskan, dan diterbalikan, dijadikan ganjil. Dari 5 yang ada di dalam karya sastra, penasaran gak sih Indah itu suka apa? Nah, Indah itu suka membaca puisi dan membuat puisi. Kenapa dengan puisi? Karena puisi itu bisa membuat kita menyentuh hati. Bagaimana cara pembaca menyampaikan kepada yang mendengarkan puisi tersebut. Nah, Indah ada sedikit puisi nih buat teman-teman. Didengarin ya teman-teman. Pasti kalian tahu dong ini puisi karya siapa? Yaps, benar sekali. Puisi ini karyanya sastrawan Indonesia yang sudah diakui, yaitu Chairil Anwar, dengan puisi yang berjudul Aku. Mari mendengarkan. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sendan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa, berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih.